PaS ganjil. Ini materinya tentang kimia unsur sampai dengan senyawa turunan alkana. Oke, nomor 1. Ini diketahui secara acak jari-jari atom unsur argon, helium, kripton, neon, dan radon. Nah, kalau kita tahu unsur-unsur yang ada di sini itu semuanya adalah unsur-unsur gas mulia. Kalau kita urutkan dari periode teratas, unsur gas mulia yang periodenya teratas itu adalah helium. Kemudian neon, argon, kripton, xenon, dan terakhir radon. Nah, jadi yang jari-jarinya paling kecil itu pasti helium, karena helium menempati periode teratas. Jumlah kulit elektronnya paling dikit. Jadi kalau kita lihat angkanya di sini, angka yang paling kecil itu 0,5 angstrom. Jadi 0,5 angstrom itu bisa kita simpulkan adalah jari-jari helium, karena ini adalah jari-jari yang terkecil. Urutan kedua yang lebih besar dari helium, neon, berarti ya angka yang terbesar kedua ada 0,65 nih. Jadi urutan keduanya 0,65. Urutan ketiganya 0,95. Nah, baru urutan keempatnya 1,10. Urutan kelima terbesarnya 1,45. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 unsur. 1, 2, 3, 4, 5 unsur. Oh, kita tidak menyebutkan xenon di sini ya. Berarti ya udah yang paling besarnya radon itu maksudnya. Begitu. Yang ditanya jari-jari atom helium yang mana? Kita pilih aja angka yang terkecilnya. Jadi yang 0,5 angstrom. Ini adalah jari-jari atom helium. Nomor 2. Elektrolisis lelehan CaCl2. Jadi di sini nanti kita akan punya kation ion Ca dan anion ion Cl-, bentuknya lelehan dengan elektrode inert, anggap aja karbon elektrodenya. Ini elektrolisis, jadi ada sumber listrik yang digunakan. Akan menghasilkan 4 gram endapan di katode. Kalau kita lihat reaksi di katodenya apa? Nah, reaksi di katode itu kan tergantung dari kation. Kebetulan ini kationnya adalah ion Ca2+ dan bentuknya adalah lelehan. Jadi ion Ca-nya bisa mengendap. Dan endapan yang dimaksud di sini adalah endapan kalsium. Kalsium diketahui 4 gram. Massa atom relatifnya 40 gram per mol. Ini memang nggak tertulis, tapi bisa dicari di tabel periodik. Nah, jadi kita tahu jumlah mol kalsium di sini adalah massa dibagi AR-nya 4/40, jadi 0,1 mol. Kalau begitu elektron yang terlibat di katode ini adalah 0,2 mol. Oke, pertanyaannya adalah volume gas yang dihasilkan di anodenya berapa? Nah, reaksi yang terjadi di anode gimana? Reaksi di anode itu tergantung dari anodenya apa. Kebetulan anodenya inert. Kalau anodenya inert kita lihat anionnya. Nah, di sini anionnya ion Cl-. Jadi reaksi yang terjadi di anodenya adalah oksidasi ion Cl-. Nah, gas yang dimaksud itu adalah gas klorin di sini. Elektron yang terlibat di anode pasti sama dengan yang di katode, jadi sama-sama 0,2 mol. Kita tinggal hitung aja berapa jumlah mol gas klorinnya. Gas klorinnya ternyata 0,1 mol. Pada keadaan STP berarti volumenya 0,1 dikali 22,4 atau 2,24 liter. Jadi itu jawabannya. Nomor 3, mana pernyataan yang tepat mengenai senyawa kompleks kalsium? Berarti ini kationnya ion Ca, tetrasiano-zinkat. Nah, anionnya anion kompleks. Ion pusatnya zinc yang muatannya +2, kelihatan di situ zinkat 2 ya. Ligannya itu adalah ligan siano. Sianonya berjumlah 4 karena di situ disebut tetrasiano, begitu. Nah, ligan siano ini muatannya -1. Jadi kalau ada 4, total muatan ligannya -4, ion pusatnya +2. Jadi muatan ion kompleksnya di sini adalah -2. Nah, jadi senyawa kalsium tetrasianozinkat itu adalah Ca, Zn, Cn4. Jadi Ca-nya 1,
ion kompleksnya juga 1. Nah, jadi kita lihat muatan ion kompleksnya adalah -2, betul ya? Ini adalah muatan ion kompleksnya. Bilangan koordinasinya adalah 4. Bilangan koordinasi itu adalah jumlah ligan. Ligannya ada 4, berarti betul. Setiap molekulnya terurai menjadi 2 ion. Nah, ini betul juga karena satu molekul senyawa ini terurai menjadi 1 ion kalsium dan 1 ion kompleks tetrasianozinkat. Nah, ini total ada 2 ion nih. Jadi ketiga pernyataan benar. Nomor 4, diketahui konfigurasi elektron beberapa unsur. Nah, kita lihat di sini unsur A ada di blok S, jumlah elektron valensinya 1. Jadi unsur A ini ada di golongan 1A. Golongan dilihat dari jumlah elektron valensi. Blok S pasti golongan A. Periodenya periode 2. Periode dilihat dari bilangan kuantum utama terbesar. Jadi A itu ada di baris kedua. Anggap aja ini periode kedua. Golongan 1A. Golongan 1A pasti paling kiri. Jadi kita tempatkan unsur A di situ. Kemudian kita cek unsur B. Unsur B ada di blok S juga karena elektron terakhirnya ada di subkulit S. Kalau blok S pasti golongannya golongan A. Jumlah elektron valensinya 2, jadi dia ada di golongan 2A. Periodenya periode 3. Jadi dia ada di baris ketiga, tapi golongannya golongan 2A. Golongan 2A letaknya itu adalah di sebelah kolom golongan 1A. Nah, jadi B di situ tempatnya. Lanjut kita lihat unsur C. Unsur C ini ada di blok P. Blok P juga termasuk golongan utama, tapi jumlah elektron valensinya harus dijumlahkan di subkulit 2S dan 2P-nya nih. Jumlahnya 3. Nah, jadi C ada di golongan 3A periode 2. Nah, golongan 3A ini posisinya jauh di sebelah kanannya 2A ya. Periodenya periode 2, golongannya 3A, berarti letak C di situ. Unsur D ini ada di blok P juga, sama golongan utama. Jumlah elektron valensinya harus dijumlahkan di subkulit 3S dan 3P yang terluar, jumlahnya 4. Berarti dia ada di golongan 4A. Golongan 4A itu sebelah kanannya golongan 3A. Nah, periodenya kita lihat bilangan kuantum utama terbesarnya 3. Jadi D posisinya di sini. Nah, yang ditanya pasangan unsur yang memiliki kemiripan karena posisinya dalam tabel periodik saling berdiagonal adalah, nah berdiagonal itu berarti berselisih 1 golongan dan 1 periode. Nah, di sini jadi ada 2 pasang nih. Kita bisa bilang yang mirip karena posisinya berdiagonal itu boleh A dan B atau C dan D. Jadi A dan B itu pasti punya kemiripan, C dan D juga. Berikutnya di sini kita punya 3 unsur, ada natrium, magnesium, dan aluminium. Ini semuanya ada di periode yang sama nih. Ada di periode 3 karena semuanya menempati 3 kulit elektron. Nah, yang beda itu adalah jumlah elektron valensinya atau golongannya yang beda. Jadi Na ada di golongan 1A, Mg di golongan 2A, Al di golongan 3A. Nah, energi ionisasinya gimana? Dalam satu periode kecenderungan energi ionisasi dari kiri ke kanan, ini kan Na, Mg sama Al itu posisinya berurutan dari kiri ke kanan ya. Golongan 1A, 2A, dan 3A. Nah, sebenarnya secara umum dari kiri ke kanan energi ionisasi itu semakin bertambah besar. Nah, hanya di sini kan ada Na sama Mg, ada antara Na, Mg, dan Al ada pengecualian. Karena kalau kita lihat lebih jauh, konfigurasi elektronnya Na itu elektron terakhirnya seperti ini. Kalau Mg seperti itu. Kalau Al begini. Nah, kalau kita gambarkan subkulit 3S seperti itu. Isinya 1 elektron setengah penuh. Kalau Mg, elektron terluarnya itu menempati subkulit 3S penuh. Kalau Al keadaannya begini. Nah, energi ionisasi Na itu pasti paling rendah. Karena Na elektron terluarnya hanya 1, kalau dilepas dia akan memenuhi konfigurasi seperti neon atau gas mulia. Nah, itu mencapai kestabilan. Segala sesuatu yang berusaha mencapai kestabilan atau yang dengan mudah mencapai kestabilan,
itu biasanya energinya rendah. Nah kalau Mg konfigurasinya ini udah stabil, udah penuh subkulit terluarnya. Jadi agak susah untuk melepaskan elektron terluar dari Mg. Jadi energi ionisasinya lebih tinggi. Nah kalau Al keadaannya seperti ini. Kalau kita lepas satu elektron terluarnya dia akan menjadi stabil. Dia akan jadi penuh aja gitu. Jadi energi ionisasinya Al lebih rendah daripada Mg. Kalau kita urutkan energi ionisasi pertama atau energi ionisasi untuk melepas elektron pertama Na itu nanti lebih rendah dari Al dan yang paling tinggi di sini adalah Mg. Nah, ini yang sering disebut sebagai pengecualian energi ionisasi pertama pada unsur-unsur seperiode. Ini terjadi antara golongan 2A ke golongan 3A dan nanti terjadi juga di golongan 5A ke 6A. Oke, nomor 6. Nah, kita lihat di sini mana reaksi yang tidak spontan terjadi. Reaksi yang tidak spontan itu berarti reaksi yang E0 selnya negatif. Nah, kita semua tahu bahwa potensial reduksi fluor itu paling besar dibandingkan unsur lain yang segolongan atau yang sama-sama di golongan halogen. Kalau kita lihat di sini di persamaan yang pertama, di sini bilangan oksidasi Cl itu naik dari min 1 menjadi 0. Sedangkan bilangan oksidasi F turun di sini dari 0 jadi min 1. Kalau kita mau menghitung E0 sel yang pertama, caranya adalah kita hitung E0 reduksi F yang tereduksi kan biasanya dikurangi N0 yang teroksidasi unsur klor. Nah karena N0F lebih besar dari klor, pasti hasil N0 sel ini akan positif. Jadi reaksi yang pertama spontan. Nah kalau reaksi yang kedua kita lihat di sini bilangan oksidasi Br di sini naik dari min 1 menjadi 0. Bilangan oksidasi I turun. Kalau kita mau menghitung N0 selnya berarti kita hitung N0 yang tereduksi E0I dikurangi E0-nya Br. Nah, E0I di sini lebih kecil daripada E0Br. Jadi pasti potensial sel ini negatif atau reaksinya tidak spontan. Berikutnya reaksi yang ketiga, di sini bilangan oksidasi Br turun dari 0 menjadi min 1. Bilangan oksidasi I naik dari min 1 menjadi 0. Kalau kita hitung N0 selnya, berarti N0 sel Br dikurangi potensial reduksinya I. Potensial reduksi Br lebih besar dari I. Jadi pasti hasilnya N0 sel yang ketiga ini positif. Jadi reaksinya spontan. Jadi yang tidak spontan itu hanya yang nomor 2. Yang nomor 1 dan 3 spontan. Nomor 7. Senyawa aluminium hidroksida AlOH 3 kali itu katanya adalah senyawa yang sukar larut. Jadi makanya reaksi pelarutannya atau ionisasinya itu adalah reaksi kesetimbangan. Nah ini artinya tidak seluruh AlOH 3 kali terurai menjadi ion Al dan ion OH-. Kalau kita misalkan kelarutannya S, berarti kelarutan atau konsentrasi Al-nya S, konsentrasi ion OH-nya 3S. Karena koefisiennya 3 di situ. Kalau kita mau menghitung hasil kali kelarutannya atau KSP-nya, caranya adalah sama seperti menghitung KC ya. Kita kalikan konsentrasi zat yang ada di kanan dipangkatkan koefisien, dibagi zat yang ada di kiri dipangkatkan koefisien. Cuma kan zat yang di kirinya solid. Nah, jadi tidak diperhitungkan. KSP-nya di sini saya jadikan 27 dikali 10 pangkat. Ini harusnya pangkat min 15 ya. Pangkat min 16. Konsentrasi Al-nya S kita misalkan. Konsentrasi OH-nya 3S. Nah, jadi dari situ kita dapat perhitungan 27 dikali 10 pangkat min 16 itu sama dengan 27 S pangkat 4. Jadi kita dapat nilai S-nya. S-nya itu adalah 1 dikali 10 pangkat min 4. Nah, kita ditanya larutan ini mulai mengendap pada pH berapa? Nah, larutan ini mulai mengendap waktu kelarutan Al sama OH-nya udah maksimal. Pada saat itu konsentrasi atau kelarutan OH-nya itu adalah 3S atau 3 dikali 10 pangkat min 4. Nah saat itu pOH larutan adalah 4 min log 3. Pada saat itu pH larutan adalah 10 ditambah log 3. Jadi di sekitar pH 10,5 larutan ini udah mulai mengendap atau tepat jenuh.
Nomor 8. Jika diketahui konfigurasi elektron suatu ion adalah, nah ini ion X2-. Ion X2-, elektron terluarnya itu menempati subkulit 4s yang full dan 4p-nya juga full. Jadi kalau X dalam keadaan normal, pasti nggak full tuh konfigurasi elektronnya. 4p-nya hanya berisi 4 elektron. Nah kalau kita hitung nomor atomnya berapa, kita hitung aja. Ar ini kan mewakili 18 elektron. Ditambah 2 elektron di subkulit 4s, ditambah 10 elektron di subkulit 3d, ditambah lagi 4 elektron di subkulit 4p. Jadi nomor atom X itu adalah 34. Nomor 9. Waktu paruh brom adalah 33 jam. Setelah 66 jam, 0,01 gram cuplikan bromin akan tersisa sebanyak berapa gram? Nah ini gini nih. Kita tadinya punya 0,01 gram Br. Waktu paruhnya 33 jam. Jadi dalam 33 jam jumlahnya tinggal separuhnya. Atau jadi tinggal 0,005 gram. Ini dalam 33 jam. Kalau kita tunggu 33 jam lagi, yang mana itu adalah 66 jam kalau ditotalkan waktunya, jumlahnya akan berkurang setengah kalinya lagi. Jadi kita bagi 2 lagi aja ini 0,005. Jadi 0,0025 gram sisanya. Setelah dibiarkan selama 66 jam. Nomor 10. Penembakan unsur uranium nomor atomnya 92, nomor masanya 238 dengan sinar alfa. Sinar alfa itu inti helium seperti itu. Akan menghasilkan isotop plutonium dan partikel X. Nah, X-nya ini apa? Kita di sini prinsipnya hanya satu, hukum kekekalan massa. Kalau dilihat di sini berarti X ini nomor atomnya 0 nih pasti. Nah, nomor massanya kita hitung nih. Di sebelah kiri 238 tambah 4 berarti kan 242. 242 itu udah ada 234. Jadi sisanya 8. Nah kan nggak ada nih partikel yang kayak begini 8 gitu sama 0. Kalau nggak ada berarti kita bisa tuliskan begini aja. Ini partikelnya sebenarnya seperti ini tapi ada 8 buah. Nah partikel apa nih yang punya massa tapi nggak punya muatan? Nah ternyata X ini adalah partikel neutron. Begitu. Jadi penembakan ini akan memancarkan Pu dan 8 neutron. Oh, sorry, ini 239 ya, saya salah ngitung. Maaf. Sebentar, salah lihat saya. 239. Oh, jadi 242 dikurangi 239. Oh, ternyata 3. Nah, sama aja kan nggak ada yang kayak begitu ya. Jadi kita anggap 3 neutron. Oke, nomor 11. Senyawa yang tidak dapat mengalami oksidasi. Oksidasi itu bisa terjadi pada alkohol primer dan alkohol sekunder. Metanol itu kita anggap alkohol primer. Etanol itu adalah alkohol sekunder. Jadi kalau digambar begini etanol. Nah ini bisa dioksidasi nih karena adalah alkohol sekunder ya. 2 propanol kalau kita gambar berarti OH-nya ada di nomor 2. Nah ini alkohol sekunder jadi bisa dioksidasi. Kalau 2 metil 2 propanol berarti di nomor 2 ada metil dan ada gugus fungsinya, gugus fungsi alkohol. Nah itu adalah alkohol tersier. Karena atom karbon yang mengikat OH-nya mengikat 3 atom C lain. Nah ini nggak bisa dioksidasi. Selebihnya bisa dioksidasi. Karena ini adalah alkohol sekunder, ini adalah alkohol primer, ini juga alkohol primer. Nah, alkohol primer kalau dioksidasi dia akan menjadi aldehida. Gitu. Kalau alkohol ini etanol dioksidasi nanti dia juga jadi aldehida tapi jumlah C-nya jadi 2 gitu ya. Jadi akan menghasilkan asetaldehida atau etanol. Kalau yang nomor 3 2 propanol dioksidasi nanti dia akan menghasilkan keton.
atau di sini ketonnya propanon. Yang keempat, tidak bisa dioksidasi. Jadi ini yang nggak bisa dioksidasi. Nomor 12, perhatikan ada 2 senyawa di sini. Yang pertama ini adalah senyawa kelompok eter, yang kedua kelompok alkohol. Nah, kita ditanya mana pernyataan yang salah. Kalau kita hitung senyawa yang di kiri ini C-nya 3, hanya 8, O-nya 1. C yang di kanan juga sama. Cuman yang satu alkohol, yang satu eter gitu. Jadi ini merupakan pasangan isomer, betul. Isomernya isomer gugus fungsi. Nah, yang kedua, titik didih senyawa 1 katanya lebih tinggi. Nah, ini salah. Karena titik didih alkohol itu lebih tinggi daripada eter. Karena alkohol mengalami ikatan hidrogen antar molekulnya. Nomor 3, senyawa 2 bereaksi dengan logam natrium. Sedangkan senyawa 1 tidak, terbalik. Harusnya, benar ini. 2 bereaksi dengan logam natrium, benar. Alkohol kan bereaksi dengan natrium. Kalau yang ke 1 enggak. Yang kedua, jika senyawa 2 didehidrasi menggunakan asam sulfat pada suhu tinggi, maka akan dihasilkan senyawa 1. Nah, ini salah. Karena senyawa 2 kalau didehidrasi itu akan menghasilkan senyawa alkena pada suhu tinggi. Ya, kalau kita mau tuliskan persamaannya, kalau dia didehidrasi pada suhu tinggi nanti jadi begini. Biasanya kita pakai H2SO4. H2SO4 bersifat higroskopis, mengeluarkan air. Airnya itu dari mana? Dari sini. Ditambah salah satu H di sini. Saya ambil sampelnya yang itu. Karena kedudukannya sama sebenarnya. H yang mau diambil bisa dari sini ataupun dari sini. Yang jelas nggak boleh dari yang tengah. Nah, kalau misalnya yang ini sama ini ada yang lebih miskin H, itulah yang akan diambil duluan H-nya. Tapi karena sama, ya udah kita anggap salah satunya aja. Nah, nanti hasilnya jadi alkena seperti ini, jadi propena. Nomor 13, kita lihat senyawa yang ada di sini, ini adalah senyawa keton, jumlah atom karbon C-nya 3, namanya adalah propanon atau nama trivialnya dimetil keton, betul. Dapat dioksidasi menggunakan reaksi Fehling, nah ini nggak bisa ya. Yang bisa dioksidasi oleh Fehling itu hanya aldehida. Ini merupakan hasil oksidasi dari isopropil alkohol, betul. Isopropil alkohol nama lainnya adalah 2-propanol. Kalau dioksidasi ini adalah suatu alkohol sekunder. Nah, nanti dia akan menghasilkan keton. Begitu. Ya, ini pasti ada airnya ya kalau oksidasi. Dari mana sih airnya? Kayak biasa, dari sini, sama dari sini. Jadi H2O. Nomor 14, kita lihat senyawa yang ada di sini. Nah, ini adalah suatu asam karboksilat, jumlah atom karbonnya 2. Kalau asam karboksilat ini direaksikan dengan 2-propanol, apa yang terjadi? Nah, ini saya balik dulu gambarnya. Ini tetap asam karboksilat, jumlah atom karbonnya 2, direaksikan dengan 1-propanol. 1-propanol berarti alkohol. Di nomor 1-nya ada gugus OH gitu. Nah, reaksi ini nanti akan membentuk alkil alkanoat. Nanti reaksi ini akan melepaskan air. Nah, sisanya alkil alkanoat. Alkilnya dari alkohol itu kalau disingkat jadi C3H7. Kemudian kita gabungkan dengan ini, alkanoatnya. Nah, hasilnya nanti menjadi propil etanoat. Tadi kita punya asam etanoat direaksikan dengan 1-propanol. Nomor 15, manakah yang merupakan reaksi substitusi? Substitusi itu penggantian. Nah, reaksi nomor 1 ini adalah reaksi oksidasi aldehida menggunakan reaksi Fehling, menghasilkan asam karboksilat dan endapan merah. Di sini aldehidanya mengalami oksidasi, Fehlingnya mengalami reduksi.
Kelihatan kan di situ ya, bilangan oksidasi Cu-nya berubah dari +2 menjadi +1 di situ. Reaksi nomor 2 ini adalah reaksi reduksi nih. Asam karboksilat direduksi menjadi alkohol primer. Nah, asam karboksilatnya mengalami reduksi di sini. Ion H-nya mengalami oksidasi. Bilangan oksidasinya kan di sini 0 nih. H-nya di sebelah sini semua H jadinya +1 gitu. Nah, kalau reaksi yang ketiga, di sini kita punya gugus OH yang digantikan oleh Cl. Nah, ini adalah reaksi substitusi. Nomor 16, senyawa yang memiliki isomer optis dari antara senyawa-senyawa berikut ini. Senyawa yang punya isomer optis itu adalah senyawa yang punya atom karbon asimetris. Atom karbon yang mengikat 4 gugus beda. Nah, kelihatannya sih yang punya 4 gugus beda itu atom karbon yang ini ya. Nah, dia mengikat 4 gugus yang beda-beda. Tuh. Jumlah isomer optisnya nanti 2/1. Dan hanya itu yang mempunyai atom karbon kiral atau asimetris. Yang lainnya nggak ada. Nomor 17. Pembakaran sempurna 7,4 gram suatu senyawa karbon. Kita misalin aja CXHYOZ. Massa C ditambah H ditambah O-nya 7,4 gram. Dibakar sempurna. Direaksikan dengan oksigen. Hasilnya gas karbon dioksida dan uap air. Karbon dioksidanya 17,6 gram. Airnya 9 gram. Nah, ini kalau kita hitung massa karbon di sini, AR karbon dibagi MrCO2 dikali massa CO2-nya. Kalau kita mau hitung massa H dalam H2O berarti 2 dikali AR hidrogen dibagi MrH2O dikali massa H2O-nya. Jadi kita dapat massa atom karbonnya di sini adalah 12/44 dikali 17,6. 4,8 gram. Massa atom hidrogennya jadi 2/18 dikali 9. 1 gram. Nah, ini akan kita pakai untuk menghitung perbandingan X, Y, sama Z. Karena nilai X, Y, dan Z itu adalah perbandingan mol C, mol H, dan mol O. Nah, mol C berarti massa C dibagi ARC, mol H berarti massa H dibagi ARH, mol O berarti massa O dibagi ARO. Massa H di CXHYOZ itu akan sama dengan massa H di dalam H2O menurut hukum kekekalan massa. Jadi H-nya 1 gram. Massa karbon di CXHYOZ itu akan sama dengan massa C dalam CO2, 4,8 gram. Massa C ditambah H ditambah O dalam CXHYOZ adalah 7,4 gram. Jadi massa O-nya ketahuan tuh 7,4 dikurangi 4,8 dikurangi 1. 1,6. Nah, jadi perbandingan jumlah CH dan O-nya di sini adalah 0,4 banding 0 dibanding 1 banding 0,1 atau 4 banding 10 banding 1. Nah, senyawa yang rumus empirisnya C4 H10O itu apa? Ini katanya rumus empirisnya sama dengan rumus molekulnya. Rumus empiris senyawa itu mirip dengan sama dengan rumus molekulnya. Jadi senyawa C4H10O apa nih? Nah, ini kemungkinannya banyak ya. C4H10O bisa macam-macam. Ini bisa alkohol dan bisa juga ether. Nah, kita bisa tuliskan satu-satu aja. Alkoholnya apa aja? Ada 4 kan? Alkohol yang jumlah atom C-nya 4. Saya tulisin di kanan, mudah-mudahan cukup ya. Jadi bisa jadi alkoholnya seperti itu. Bisa jadi begini. 1 butanol, 2 butanol, 2 metil 1 propanol, sama satu lagi 2 metil 2 propanol. Nah, kalau ethernya nanti ada beberapa kemungkinan juga. Ethernya bisa seperti ini. Metil propil ether. Bisa juga metil isopropil ether. Bisa juga dimetil ether. Nah, jadi kemungkinan senyawanya akan ada 7 di sini. Nomor 8, gambarkanlah struktur senyawa yang ada di sini. Oke, nomor 1,
3 isopropil, 3 pentanol. Di nomor 3 ada isopropil, terus ada OH juga. Nah, sepertinya nama senyawa ini salah. Karena kalau kita hitung harusnya yang benar rantai utamanya itu ini. Kan harus dipilih yang cabangnya terbanyak. Jadi senyawa nomor 1 namanya itu seharusnya adalah 2-metil 3 pentanol. Oh sorry, ini etilnya belum kesebut ya. Wait, cabangnya ada 2. Cabangnya itu ini sama ini. Secara alfabetis kita sebut yang etil dulu. 3 etil, 2 metil, 3 pentanol. Nah ini H-nya kalau mau dilengkapi boleh. Gitu. Nomor 2, 2 etoksi 2 metil butana. Kita gambar dulu, ini butananya. Ini C nomor 2-nya mengikat etoksi. Di nomor 2-nya ada metil lagi. Jadi kayak begitu. Nah ini sih namanya udah bener ya. 2 etoksi, 2 metil butana. Rantai utamanya itu yang ini nih. 1, 2, 3, 4. Di nomor 2-nya ada etoksi dan ada metil. Nomor 3. Metil propil keton, ada gugus ketonnya. Nah, alkilnya yang sebelah kanan propil. Jumlah atom karbonnya 3. Nomor 4, asam beta metil butirat. Berarti rantai utamanya 4 atom karbon, ada gugus asam karboksilatnya. Posisi beta itu yang ini. Di nomor betanya ada metil. Nah, ini nama trivial asam. Gitu. Nomor 19, manakah yang merupakan homolog alkanal? Nah, yang pertama ini adalah homolog eter atau alkoksi alkana. Yang ini gugus fungsinya aldehida atau alkanal. Yang ini adalah alkil alkanoat. Atau ester. Yang sebelah kanan nomor 4, nah ini gugus fungsinya gugus fungsi keton atau alkanon. Jadi yang alkanal nomor 2 aja. Nomor 20, untuk menghasilkan senyawa isopropil asetat. Kita gambar dulu. Ini adalah alkil alkanoat. Ini isopropilnya. Nah, asetatnya C-nya 2, jadi seperti ini. Kita perlu apa? Nah, alkil alkanoat itu diperoleh dari alkohol dan asam karboksilat. Alkoholnya nanti nyumbangin alkil, nah berarti itu isopropil, asalnya dari isopropil alkohol. Terus alkanoatnya itu asalnya dari asam karboksilat, berarti kita punya asam karboksilat, jumlah atom karbonnya 2. Jadi kita butuh di sini isopropil alkohol atau 2 propanol dengan asam asetat. Nah, untuk menghasilkan isopropil asetat. Beres.